dari kota Yogyakarta. Inilah Borobudur Writers and Cultural Festival 2022 dengan tema Membaca Ulang Pemikiran Haryani Santiko, Durga di Jawa, Bali, dan India. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di perhelatan BWCF yang ke-11. Salam budaya. Tak terasa kita sudah ada di hari yang keempat. Hari ini webinar pertama yang akan kita ikuti adalah program ceramah umum seri 3 Prambanan dan Arkeologi. Dr. Ambra Kalo dari Australian National University Visiting Fellow akan memaparkan tentang Durga Mahisa Suramardini in likely Tantric Buddhist context from the Northern Indian subcontinent, the 11th century Bali, dan akan dimoderatori oleh Dr. W.A. Sindu Kitananda, Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Webinar hari kedua adalah program Temu Penerbit yang akan menghadirkan Direktur FEO Jakarta, Profesor Arlo Griffiths, mempresentasikan buku-buku terbitan FEO Jakarta yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan kegiatan penelitian-penelitian FEO terkini di Indonesia. Dan program ini akan dimoderatori oleh Bapak Chandra Gautama, Direktur Penerbitan KPG. Tanpa berpanjang kata, sahabat BWCF, mari kita saksikan rangkaian webinar pagi hari ini. Baik, selamat pagi para pecinta budaya Nusantara. Sebelumnya saya haturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita akan kedatangan atau mendengarkan ceramah, atau sekaligus juga menyaksikan Ibu Ambra Kalo mempresentasikan agak sedikit kontroversial memang ini, hipotesanya ini akan menarik untuk didiskusikan. Jadi ini memang ada semacam hipotesa bahwa Durga Mahisa Suramardini ini berkaitan dengan Pantheon Buddha Tantrik pada abad ke-11. Jadi judulnya adalah The Possibility that Durga Mahisa Suramardini may have belonged to the Tantric Buddhist Pantheon in 11th century. Jadi Ibu Ambra Kalo saya pikir nanti akan presentasi dalam bahasa Indonesia ataupun bisa dicampur karena beliau di dalam profilnya mencantumkan bahwa beliau sangat fasih dalam bahasa Indonesia. Selain bahasa Itali tentunya, bahasa nasional Ibu Ambra Kalo. Baik, sebelum kita mendengarkan ceramah Ibu Ambra Kalo, izinkan saya membacakan dulu profil singkat beliau. Kalau saya bacakan semua ini nanti habis waktunya untuk membaca profil. Yang pertama dari education saja dulu, saya pikir beberapa universitas sudah pernah juga dikunjungi atau beliau sudah tamat di beberapa universitas. Yang pertama itu Bachelor of Art dari psikologi, subjeknya adalah psikologi di Universitas California, San Diego. Terus kemudian tahun 92 beliau juga join di UCSD Education Abroad Program at Gajah Mada University, Yogyakarta, di dalam kaitan dengan bahasa, seni, dan budaya Indonesia. Terus kemudian
Master of Art beliau peroleh dari History of Chinese Religion pada tahun 2002 Universitas London dengan disertasi judulnya The Hybrid in Ritual Context of Ancient China. Kemudian pada tingkat doktoral beliau melakukan fieldwork di Indonesia, Vietnam, Southern China, dan Thailand. Kemudian pada tahun 2003 beliau mendapatkan PhD di bidang Art and Archaeology of Southeast Asia, School of Oriental and African Studies or SOAS, University of London. Nah, yang kemudian juga beliau melakukan postdoctoral research sejak tahun 2009 sampai 2019. Beberapa karya yang kiranya sudah mungkin para pemirsa atau pecinta budaya sekalian sudah baca beberapa, itu beberapanya diantaranya adalah yang tahun 2020 itu beliau menerbitkan, nah ini mungkin berkaitan dengan presentasi beliau hari ini, yaitu Durga Mahesa Suramardini in Likely Tantric Buddhist Context from the Northern Indian Subcontinent to 11th Century, Bali. Kemudian bekerja sama dengan Bellwood, Langton, Rike, kayaknya ini Pak Rohtri maksudnya, Pak Rohtri Bawono. Ini juga menulis artikel tentang Trans-Asiatic Exchange of Glass, Gold, and Bronze, Analysis of Finds from the Late Prehistoric Pangkung Paruk Site, Bali. Terbitkan oleh Antiquity. Kemudian juga menulis artikel berjudul Reconstruction of the Late First Millennium AD Arbor Site of Sembiran and Analysis of its Tradeware, diterbitkan di Journal of Island and Coastal Archaeology. Yang mungkin menjadi magnum opus beliau adalah buku yang berjudul yang berkaitan dengan bronze drum itu ya Bu ya. 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 Yang di sini saya tidak bisa temukan di mana judul buku. Ya, yang ini tahun 2006. The Distribution of Bronze Drums in Eastern Indonesia. 2009. Iya, 2000. Oh iya, maaf, 2009. Dan dipublikasi lagi 2014. Oh iya. Ini ada dua. Revisinya, updated. Ya, edisinya ada dua. Distribution of Bronze Drums in Early Southeast Asia, Trade Routes and Cultural Spheres. Diterbitkan oleh Oxford. Nah, ini cukup bergengsi saya pikir. Kemudian saya pikir saya ingin berterima kasih juga kepada panitia karena sudah memberi saya kesempatan yang saya pikir sangat terhormat bagi saya untuk memandu presentasi dari Ibu Amra Kalo. Ibu Amra Kalo nanti akan mempresentasikan materinya paling maksimum 30 menit karena kita akan lebih banyak diskusi. Kita punya waktu 1,5 jam, 1 hour and a half. Jadi mungkin ini karena hipotesanya mungkin agak kontroversial, jadi nanti kesempatan diskusinya akan lebih banyak. Oke, itu dulu profil singkat Ibu Amra Kalo. Silakan waktu dan tempat dipersilahkan bagi Ibu Amra Kalo. Silakan Ibu. Selamat pagi, nama saya Amra Kalo, saya peneliti arkeologi. Penelitian saya seperti Pak Sindu bilang dulu, peneliti utama tentang jaringan-jaringan perdagangan dan hubungan budaya antara daerah-daerah Asia, semua Trans-Asiatic Exchange Networks.
Dan transmisi kepercayaan agama dari India, dari subkontinent India, pernah ke Indonesia lewat jalan-jalan maritim yang kita sudah tahu dari bukti arkeologi situs-situs di Jawa, Bali, dan Sumatera Selatan. Jadi ini hubungannya dengan penelitian saya sebelumnya. Transmisi, khususnya transmisi Buddhisme Tantrayana, melakukan dari dua jalan, dari subkontinent utara, subkontinent India utara dan selatan. Tapi sejak mungkin screen, oh ya, oke, ini slide pertama, title. What was I saying? The transmission of Tantric Buddhism to Indonesia, to Bali specifically, occurred between the maybe we can I say when to change the slide? We can go back to the first title. Okay. It's okay. Maybe I can just say while I'm talking to please change slide, whichever is easier. But I was saying that I started asking whether Dewi Durga Mahishasura Mardini termasuk Buddhisme Tantrayana pada abad 11 dan 12 di Bali, karena ketemuan patung-patung Dewi Durga Mahishasura Mardini di Bali di dating ke abad 11 dan 12 Masehi, dan ditemukan di pura-pura awal di Bali Tenggara Utara, bersama yang di pura di mana ditemukan juga patung-patung Buddha dan Bodhisattva. Periode ini, abad 11 dan 12, periode dinasti Warmadewa di Bali, adalah periode yang dikasih paling banyak bukti-bukti patung-patung Buddhisme Tantrayana. Sebagian besar didating pada periode ini. Dan ada seperti kurang pada abad 13, pada periode Majapahit. Jadi ini adalah indikasi kemungkinan pada periode awal transmisi Buddhisme Tantrayana. Buddhisme Tantrayana kemungkinan lebih penting daripada sejak dalam tradisi sinkretik Hindu-Buddha, Shiva Buddha atau Buddha Shiva pada periode awal ini saya tanya. Kemungkinan pasti adalah hanya kemungkinan, bukan balasan absolut berdasarkan interrelated relationship between Shaivic Tantrism and Buddhist, Tantric Shaivism and Tantric Buddhism. Of course, we cannot have definite answers. Tapi ada bukti dari teks Tantra awal dari abad ke-8 ke-9 yang Buddhisme Tantrayana dikarakterisasi dari praktis termasuk diintegrasi dewa-dewi, khusus dewi Shaivik dalam konteks Buddha. Ini dari bukti teks awal di mantra-mantra untuk termasuk Dewi Shaivik dalam konteks Buddhisme dikenal di mantra di teks Sarva Tathagata Tattva Samgraha yang didating abad ke-8. Ada hubungannya dengan mantra Veruka dan juga teks tentang Yogini Tantra dalam Buddhisme Tantrayana. Jadi, the practice of integrating previously Shaivik deities into the Buddhist fabric seems to start at the very earliest period, at the birth of Tantric Buddhism in the northern Indian subcontinent during the 8th century AD and continuing into the 11th. So I asked this also because berdasarkan bukti-bukti arkeologi, patung-patung Dewi Durga di Bali ada 6 patung ditemukan di candi awal di Bali Tenggara dan Utara. Pernah ditemukan dengan patung di candi ini juga ada patung-patung Buddha atau Bodhisattva. Buddha khusus dari Tantrisme, dari Buddhisme Tantrayana. This is the next slide. Thank you.
or I can do it myself. Can I have the boleh slide kedua? Ini sebelah kiri ada patung Dewi Durga Mahishasuramardini di Pura Bukit Dharma Durga di Kutri, di Desa Buruan, di daerah di Gianyar, Bali Tengah. Ini pura awal yang ada tulisannya di pura Buddha Hindu Shiva, Buddha Shiva, pura Buddha Shiva, Buddha yang di pavilion selatan di bawah pavilion Durga ada patung lebih kecil Buddha Aksobia yang didating juga pada abad ke-10-11 oleh Stutterheim dulu dan Oka Astawa selama penelitian dia 20 tahun tentang khususnya bukti Buddhisme Tantrayana di Bali pada periode awal. Dan juga ada bukti di Pura Pengulingan, maaf saya salah nulis, bukan Penu, but Pengulingan. Di Tampak Siring, di utara dari Bedulu, ada 4 Tathagata Directional Buddha of the Tantric Buddhist tradition. Ini Aksobia, ada juga Vairocana, Amoghasiddhi dan satu Buddha unidentified. And next slide. Also Goa Gajah. Ini bukti periode abad 11-12 yang kebanyakan besar patung-patung Buddha Tantrayana dan struktur relief atau struktur stupas. Ini di atas Goa Gajah, di bawah di Pura Masketel, di Pejeng juga penting sekali untuk bukti paling awal pada abad ke-8 merupakan stupika tanah liat dan materai bulat dengan gambaran Buddha Bodhisattva atau mantra Tantrayana, Buddhisme Tantrayana. Jadi Masketel ada juga seperti di Pura Pegunungan, ada 4 directional Buddha yang ada Aksobia lagi dan Ratna Sambhava, catatan nama ada Aksobia, Ratna Sambhava, Amoghasiddhi dan Amitabha dalam mudra khusus yang bisa ditemukan dalam Buddhisme Tantrayana. Dan juga Pura Gunung Ruan di Bedulu, another statue of Bodhisattva. Can I have the next slide? Ini Pura Dewi Durga Mahishasuramardini, patung-patung lain di Bali, kecuali 2 yang ada di Pura di Tejakula, Pura Pusat Tejakula yang saya tidak bisa sampai sana di foto. Yang pertama sebelah kiri ada di kompleks sama seperti patung yang kita lihat sebelumnya di Pura Pusat Putri. Yang kita lihat sebelumnya adalah yang paling besar dan mungkin paling tua. Jadi di Pura Pejaksan juga ada satu patung Bodhisattva Mogapasha yang manifestasi Avalokiteshvara di Pura Pusat Putri. Jadi ada Buddha Aksobia dan Avalokiteshvara Bodhisattva Mogapasha di konteks sama. Dan juga Pura Samuantiga, pura penting sekali juga di Bedulu, ada coarser statues, and maybe there were other 2 that were not visible at the time of my visit, in co-occurrence with 2 patung perunggu, Buddha Vairocana dan Ratna Sambhava, which were not available we were kept in a pavilion, in a closed pavilion. I could not photograph. Can I have the next slide, please? Jadi untuk cari bukti arkeologi tentang kemungkinan Dewi Durga Mahishasuramardini pernah diintegrasi dalam konteks Buddhisme Tantrayana pada periode awal datang di Bali, saya cari distribusi di mana ditemukan di dunia semua Buddhisme, di mana ditemukan Durga Mahishasuramardini, patung atau relief di konteks vihara Buddhisme Tantrayana. Jadi ini kita tahu dari bukti semua arkeologi teks dan epigrafik yang daerah lahir Buddhisme Tantrayana adalah yang bukti paling awal abad ke-7
Masai di Pakistan, di Swat Valley, Pakistan Utara, dan juga situs-situs, yang satu daerah dengan Afghanistan Timur, daerah di tempat situs Tapas Sardar, lihat di bagian ke sebelah kiri, di sana pertama yang patung Buddha, boleh ada slide, next slide, patung Durga Mahishasura Mardini paling awal di dunia Buddhisme pernah ditemukan di dalam konteks Buddhisme. Pasti di dalam konteks Shaiva, Hindu-Shaiva lebih awal dan lebih sering. Tapi yang khusus di konteks Buddhisme Tantrayana, yang paling awal pernah ditemukan di situs vihara penting bernama Tapas Sardar di daerah Ghazni, Afghanistan Timur, yang timur dari Swat Valley, Pakistan Utara, yang daerah lahir pada abad ke-7 Masehi, 7-8. Ini patungnya di dating 89 Masehi. Pernah ditemukan di muka patung Buddha 3,7 meter ketinggiannya, dan kepala dua-duanya jatuh. Ini menarik juga posisinya Durga di kaki Buddha, pernah ditemukan setelah waktu ekskavasi, dan kepala Buddha di kaki Asura Mahisha. Ini di dating, ini posisi penting dan date penting, karena ini tempat daerah lahir Buddhisme Tantrayana. Dan juga daerah Ghazni, boleh lihat slide, next slide, Ghazni di daerah tempat Tapas Sardar, juga daerah itu Afghanistan Timur, pernah ditemukan stupika tanah liat dengan dasar konikal yang khusus ditemukan di sana dan di Tibet dan di Bali. Dan arkeolog yang pernah ekskavasi Tapas Sardar, arkeologi Itali, Taddei, dan pernah diskusi ini, khususnya dasar konikal tidak ditemukan di subkontinen India di tempat lain, kecuali di Afghanistan Timur dan pada abad 10 di Tibet. Dan di Bali kita ada konikal dasar dengan diasosiasi dengan ditemukan berasosiasi sama materai bulat tanah liat yang dicatatkan dengan gambaran Buddha atau Bodhisattva atau mantra Buddhisme Tantrayana yang ditranslate oleh Boris pada penelitian awal. Jadi ini gambaran oleh Paolo Astawa, maaf, yang dikasih lihat bentuknya yang dekat sekali, khususnya fakta yang di India, di subkontinen India Utara semua tidak ditemukan di tempat lain, tapi ditemukan di Bali. Saya pikir penting. Ini cuma untuk tambah bukti arkeologi untuk hubungan-hubungan daerah, kecuali pertanyaan, jadi di atas pertanyaan kalau pasti atau tidak Durga termasuk, tapi hubungannya kuat antara daerah-daerah Asia Tenggara, Afghanistan, Pakistan, tempat lahir Buddhisme, Tantrik Buddhis, dengan Bali dan Jawa dan Sumatera. Jadi, okay, next slide. Juga stupikas itu ditemukan di Bali di Pejen, Pura Pegulingan yang juga dikasih patung Buddha, dan di Kalibupuk, situs Kalibupuk ditemukan sampai 142 stupikas dengan sama materai. Di dalam juga pernah ditemukan di dalam struktur stupa. Ini situs Kalibupuk di Bali penting sekali, dating dari abad ke-8 ke 10. Jadi ini penting, saya lupa bilang sebelumnya, bukti agama, percayaan agama dari India, pertama, dari bukti arkeologi adalah
dari tradisi Buddhisme Tantrayana, Buddhisme, karena stupika dan meterai tanah liat ada dalam konteks, termasuk konteks Buddhisme Tantrayana, ada termasuk merupakan bukti paling awal religi dari India di Bali. Praktis stupikas dalam struktur stupa lebih besar yang ditemukan di Kali Buku juga pernah sama praktis itu di Tibet pada abad 10. Ini oleh penelitian Tucci dan Taddei yang peneliti arkeologi Italia yang melakukan sejak tahun 1940 sampai 1978 sampai sekarang. Tucci lebih tua. Jadi ini penelitian penting tentang subkontinen India yang saya kira belum ada cukup hubungannya terbukti untuk interrelation antara daerah-daerah khusus. Jadi ini presentasi ini dan paper dalam Pratu untuk impetus pertanyaan baru tentang hubungannya daerah-daerah, bukan hanya harus pasti masuk tradisi Buddhisme atau tidak. Relationship between Tantric Buddhism and Tantric Shaivism is interrelated, and perhaps we cannot know, we'll never know. Tapi evidence, bukti Buddhisme Tantrayana di Bali pada periode awal, abad 11-12, adalah lebih tinggi daripada sejak periode Majapahit. Persepsi Dewi Durga Mahishasura-Mardini dengan roh jahat, dengan raksasa, pernah seperti notice oleh Ariani Santiko, seperti berubah pada abad 14, pada awal Majapahit. Karena persepsi itu yang juga berasosiasi dengan Ratu Mahendradatta Warmadewa. Kita kenal di dalam teks Calon Arang yang didating abad 14, bukan 11. Jadi ini dikapul dengan kurangan patung-patung Buddha pada periode itu. Pada abad ke-13, 14 mulai kurang daripada 11, 12. Jadi ini ada kemungkinan mungkin ada shift dalam tradisi sinkretik Hindu-Buddha, Buddha-Shiva, yang mungkin aspek Buddhisme lebih tinggi dalam konteks itu sebelum abad 14 dan persepsi berubah. Ini juga made me think Durga may have also been part of the Buddhism Tantrayana because her perception changes, and Ariani Santiko noticed this discussing Durga has Shakti, Shaivic deities, not within Buddhism, but she noticed the demonisasi of the deity. Awalnya lebih murka perlindungan, berubah ke persepsi black magic, khusus dengan hubungannya dengan Ratu Gunapriya Dharma Patni atau Mahendradatta Warmadewa. Jadi ini apakah kemungkinan persepsi berubah juga dalam konteks politik yang berubah, dinasti berubah perception tentang ruler sebelumnya. Slide ini adalah kita balik ke patung Durga Mahishasura-Mardini paling besar, mungkin paling tua di Bali, di Pura Bukit Dharma Putri. Adalah stylistik paralel yang tidak terlalu kuat, tidak bisa dari style kita, tapi dinamik dan the dress, pakaian, the dancing, the posture. The Durga is standing, and the other one is patung Eruka atau Vajra dari situs Padang Lawas, juga dating abad 11. Situs Padang Lawas adalah di Sumatera Utara Tengah.
kompleks situs itu juga dikasih, itu situs vihara Buddhisme Tantrayana yang penting, kompleks candi dan dan vihara. Vajra atau Eruka ini penting juga untuk ada mantra dalam Sarvatathagata Tattva Sangraha teks yang khusus ada tai dengan mantra Veruka untuk integration of Shaivic deities into the Buddhist pantheon. Jadi itu saya pikir menarik, tapi stylistically ada kemungkinan paralel dengan Durga di Bali. Geographically, Vajra also finds parallels in Bangladesh, in the Mahaviharas of in the great learning monastery and learning centers of northeastern India. Jadi saya pikir situs itu juga dikasih keramik, glazed dan mata uang dirham dari Uzbekistan, Pakistan dan Afghanistan. Jadi dikasih bukti arkeologi langsung periode abad 9, 10, 11 dengan Asia Tenggara dengan daerah lahir Buddhisme Tantrayana. Jadi menarik paralel stylistik dengan situs penting untuk bukti jalan-jalan hubungannya daerah-daerah. Dari India Utara, dari Mahavihara seperti Nalanda juga di Vikramasila. Vikramasila juga dikasih Durga Mahishasura Mardini relief in terracotta plaques surrounding the Buddhist stupa. Vikramasila is a Mahavihara, very important site for study of Tantric Buddhism and very significant for the transmission to Indonesia. A very important text that mentions Durga within Buddhist, it's a Buddhist, Tantric Buddhist text called Sarva Durgati Parisodhana Tantra, dated to the 9th century, has commentaries written by two teachers from Vikramasila. This is the main text that mentions Durga, not as Mahishasura Mardini, but mounted on a lion, Atasinga. Saya campur sedikit, kadang-kadang susah cari technical term dalam bahasa. Jadi ini saya hubungannya style mungkin tidak terlalu kuat, tapi kepentingan situs Padang Lawas saya kira menarik untuk meneliti lagi, untuk cari hubungannya rute hubungan budaya, jadi transmisi agama, kepercayaan, acarya jalan sepanjang jalan itu untuk bawa percayaan. Okay, so next slide. Conclusions. It's basically what I've been saying. So saya pikir penelitian ini menarik khusus untuk highlight kepentingan Buddhisme Tantrayana pada periode awal di Bali. Yang lebih dari bukti patung-patung arkeologi indikasi kepentingan aspek Buddhisme Tantrayana mungkin lebih penting daripada sejak periode Majapahit. Dari ini mungkin persepsi seperti Roja Hat, asosiasi dengan Black Magic, dengan Durga, ada mungkin reinterpretasi pada periode Majapahit, seperti Ariani Santiko pointed out, and also other has been noticed also in the sculpture of East Java during Singosari and early Majapahit period. This shift in perception from protective deity to Rakshasa, to bad spirits. So this is also, so the importance of the links between Bali and Central Asia, the birthplace of Tantric Buddhism, seems to be highlighted by the very close parallels of the earliest evidence for Buddhism in Bali in the form of the Stupikas and Tanaliat and the Materai, found in almost identical form and nowhere else in the Indian subcontinent, in Bali and in Afghanistan. And also the root, maybe they let, what I've been arguing is that all this evidence may point to, as Andrea Acri has pointed out,
an authority on this topic as opposed to myself, the 11th century saw a renewed wave of transmission following the previous 8th century one, and which may have brought, I suggest, maybe brought also Durga Mahishasura Mardini, a previously Shaivik deities, of course, but perhaps in the context of Balini's early Puras may have functioned within the Buddhist context, then shifting in interrelation with Shaivik, Tantric Shaivik. Okay, so I think that is all I wanted to say. I hope I didn't mix everything too much and it was clear enough. Thank you. And we can close the slide maybe. Is that clear? I don't see. I will unmute the. Oke, terima kasih host sudah meng-unmute. Saya tidak bisa meng-unmute sendiri. Baik, para pecinta budaya Nusantara, tadi sudah kita simak beberapa hal yang mungkin penting untuk kita cermati atau mungkin ke depan kita bisa lebih detail atau melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ambra. Ya, di artikel di Prato ada detail banyak. Ini pasti tidak bisa dalam 20 menit dikasih detail, tapi sudah dipublikasi. Itu untuk mahasiswa, untuk siapa-siapa mau lanjut penelitian. Ya, baik. Saya juga sudah baca itu lebih dahulu. Ya, it's very dense. It's a bit of it takes a long time, I think, to see all the details. It took me a while. Ya, artikel ini sangat detail saya kira di jurnal Prato ini judulnya yang itu Durga Mahishasura Mardini itu. Jadi para pecinta budaya Nusantara, ini ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tekankan sedikit, mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Transmisi dari Durga Mahishasura Mardini ini sangat dekat dengan Buddha Tantra. Jadi pantheon Buddha Tantra lah yang lebih dekat dengan kemunculan dari patung Mahishasura Mardini. Jadi ini memberi kita gambaran baru untuk lagi memahami, terutama kita di Bali, bagaimana teologi Siwa Buddha atau tadi juga disebutkan Buddha Siwa, ini istilah yang bolak-balik menarik sebenarnya. Dibalik saja sudah menarik, tapi kemudian Siwa Buddha menjadi Buddha Siwa, ini juga perlu didiskusi. Tergantung periode, pasti ada juga dari Majapahit sampai sekarang mungkin beberapa kali ada perubahan, itu maksudnya saya. Ya. Ya. Jadi memang ada gambaran baru bagi kita memahami kehinduan, terutama di Nusantara dan di Jawa dan Bali tentu saja juga berkaitan dengan Buddha. Nah, yang menarik lagi justru sebelum Majapahit, jadi pantheon Buddha Siwa atau Siwa Buddha ini jauh lebih kuat. Jadi setelah Majapahit justru dikatakan melemah oleh Ibu Ambra Kalo. Jadi demonisasi ini kemungkinan menurut Ibu Ambra Kalo ini dikaitkan dengan Ratu Mahendradatta. Nah, ini yang luar biasa juga temuannya, karena memang kita di Bali juga mewarisi, kalau tidak salah, cerita rakyat tentang Raja Bedawulu yang dipersepsikan sebagai raksasa yang demonik yang perlahan-lahan dikalahkan oleh Indra. Nah, oke, itu hal-hal saya kira ini menarik sekali untuk didiskusikan. Memang untuk lebih jelasnya kita harus baca artikelnya, nanti kita bisa juga kalau ada yang kurang mungkin kita bisa kritik melalui artikel yang baru atau hari ini kita bisa diskusikan dulu. Baik, yang sudah mengajukan pertanyaan ada beberapa.
dari Bapak Denny Hermawan pertama. Kalau dugaannya seperti itu, kenapa pemujaan Buddha di tempat yang ditemukan patung Durga itu menjadi banyak tereduksi, sementara pemujaan Durga masih eksis dan hidup sampai sekarang? Nah, mungkin Ibu Amra bisa buka di kolom chat, di situ ada pertanyaan di kolom ya, maksudnya di kolom untuk baca di kolom Q&A ya. bukan Ya. ya. Oke. Ya. Oh ya, biar saya bisa baca Ya. pertanyaan lebih baik. Yang kedua dari Bapak Tommy Aryo Nugroho. Ya, saya Tommy ingin bertanya kepada Ibu Dr. Amra. Kalau menurut Dr. Amra, apa makna yang terkait atau yang sama dan sehubungan antara Durga dengan Buddha Tantrayana? Lalu untuk praktek-praktek spiritual yang bagaimana? Nah, ini agak rumit ini pertanyaannya. Yang ketiga, mungkin ada teori yang mengatakan bahwa kultus Durga datang dari Jawa dengan aliran Tantra Bhairava dari agama Hindu. Dan kita tahu juga bahwa bukti tentang eksisnya agama Buddha lebih dulu ada di Bali, sedangkan untuk Buddha Tantrayana mungkin alirannya yang disebut Kala Cakra tidak pernah disebutkan masuk ke Bali. Apa mungkin kultus Durga di Bali sebenarnya adalah akulturasi antara Hindu Tantrayana dan Buddha Tantrayana? Dilihat dari aspek-aspek persamaan dengan Arca Durga yang ditemukan di Afghanistan dan juga persamaan dengan Arca Heruka di Padang Lawas. Selain itu, Arca Durga di Bali kebanyakan ditemukan satu kompleks mungkin ya, satu konteks dengan Arca Pantheon Buddha. Terima kasih. Ini dari Ibu atau Bapak ini LM Balia F. Mohon maaf. Oke, ya. Ya, oke Ibu. Silakan dijawab 3 ini. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan. Ya. Oke, yang pertama, kalau dugaan seperti itu, kenapa pemujaan Buddha di tempat yang yang pertama, kalau tidak salah, tanya kalau patung-patung bukti Buddha dan Bodhisattva turun pada abad 14, kenapa Durga masih ada? Itu maksudnya, dia tidak bisa balas. Ini maksudnya menurut Bapak, menurut Pak Sindu. Kenapa Buddha justru direduksi, padahal Durga justru eksis sampai sekarang gitu loh. No, Buddha tidak masih eksis juga, tapi seperti ada kurang. Patung-patung Durga Maesha Suramardini di Bali cuma ada 6. Bukan yang khusus, yang paling diketahui, bukan banyak, cuma 6. Ini maksudnya mungkin ini interpretasi masih eksis seperti Buddha, patungnya masih, Buddha dan Bodhisattva juga masih eksis. Tapi yang saya pikir bisa ada persepsi berubah, pasti di Jawa ada di candi-candi lebih awal dari abad ke-8. Tapi mungkin interrelation antara dua tradisi yang dari awal, dari lahir, diintegrasi. Mungkin kita tidak bisa tahu. Mungkin persepsi argumen saya seperti ya atau tidak, bukan. Kenyataan patung Durga masih eksis, kultus Durga masih eksis, kultus Buddhisme, Tantric Buddhism masih eksis juga. Cuma jumlah patung-patung, bukti-bukti arkeologi kurang banyak, mulai yang di dating khusus periode itu. Maar juga yang Durga tidak ada yang modern, masih periode itu. Jadi maksudnya, I am not sure. We should clarify the question because menurut saya dua-duanya masih eksis. Tidak seperti patung-patung Durga di bagian
terus dan Buddha-Buddha di stop semua jalan sampai nanti itu tergantung tradisinya, tergantung juga daerah siapa yang lebih fokus aspek-aspek berbeda. Saya bukan expert tentang doktrin khusus, cuma dari bukti arkeologi patung-patung yang berasal dari abad 11-12 ada paling banyak adalah Buddha Bodhisattva di dating pada dan juga Durga di dating pada periode itu. Dan setelah itu yang sekarang sedang dikultus Durga masih di dating periode itu, bukan baru. Ini tidak tahu, ini balasan saya, tidak tahu kalau cukup jelas. Mungkin lebih kalau kita nulis susah, lebih gampang kalau ada langsung diskusi muka-muka. Oke, terima kasih. Yang kedua, kalau dugaannya seperti itu, kenapa pemujahan Buddha di tempat yang ditemukan patung Durga itu menjadi banyak reduksi? No, ini masih besar. Yang dari Tommy Aryo Nugroho. Dari Tommy, ya. Atau ingin bertanya kepada mereka. Menurut apa makna? Apa artinya makna? Meaning. Ada meaning. Okay. Meaning. Apa meaning yang terkait atau yang sama dan sehubungan antara Durga dengan Buddha Tantrayana? The meaning beda atau sama antara Durga dan Buddha? Maybe, maaf. Lalu untuk praktik spiritual yang bagaimana? Okay, I think maybe it's the meaning is similar or dari awal tantrisme, Buddhisme Tantrayana ada bukti dalam mantra dari teks awal yang karakterisasi oleh integrasi Dakini itu female spirit dalam Buddhisme Tantrayana berasal mungkin dari dewa Shakti Shaivik deities yang diintegrasi dalam konteks Buddha Tantra. Jadi ada beberapa menurut saya dari yang saya tahu cukup banyak paralel makna, tapi bernama beda, tapi aspek murka tapi perlindungan ada di dalam dua-duanya, ada di Shakti Tantric Shaivism dan di Tantric Buddhism, tapi they develop in different ways. Jadi mungkin seperti juga dulu presentasi 2 hari lalu oleh Dr. Udaya Kenda Jaya, meaning dan Biku Budi Utomo di Sampano. The meaning are interrelated. We cannot separate distinctly because the nature of Buddhism arises from Hindu tradition and jadi balasannya Buddha Tantrayana dan aspek murka perlindungan Durga yang fighting demons ada hubungannya cukup besar dengan deities dewi-dewi murka dalam Buddhisme Tantrayana. Ada beberapa, bukan hanya seperti Vajra tadi yang kita lihat paralel stylistik. Makna itu dewa yang murka, perlindungan yang ada asosiasi dengan cemetery. Tetapi ini protective, fighting demons, bukan black magic. Ini yang berubah nanti persepsi apakah itu sampai sekarang ada itu. Ada ambivalen, tapi juga di Bali saya tanya, dibilang ya tapi tidak. Ada juga aspek perlindungan, ada untuk fighting jahat, bukan roh jahat aja, tergantung orangnya juga.
Ya, saya kira yang meneliti Next tentang mungkin itu. next Yang question mungkin. next question. Maybe Pak Sindu bisa mau mengerti makna. Yeah, maybe the context of teori. the Buddhist pantheon. Yeah. Yeah, the context of Buddhist pantheon found in Bali, it is really similar with which was found in Afghanistan. Well, in different style, tapi khususnya di Tibet juga. Dari Afghanistan ada 2 jalan pada abad 8 Masehi yang sepanjang jalan Trans-Himalaya sampai ke Tibet, ke Indonesia dari Mahavihara India Utara Timur dan Bangladesh. Jadi ya, hubungannya dari di bukti patung-patung di Bali, directional Tathagata dan mudra de tradisi hubungannya dengan hubungannya daerah cukup kuat berdasarkan bukti arkeologi artefak untuk yang dikasih indikasi percayaan praktis kultus dekat sekali, khususnya seperti tadi bilang di Kali Buk-Buk. Ini penting, belum saya lihat highlighting hubungannya ini. Fakta ada sampai 142 stupika tanah liat, bentuk stupa, yang ditemukan dalam, bukan semua mungkin, tapi banyak yang besar di dalam struktur stupa, di situs Kali Buk-Buk, di dekat Rowena, di Bali Utara. Ini situs penting sekali. Menurut saya, praktis itu adalah sama di Tibet pada abad ke-10. Ini bukan di mana-mana di dunia tantrik Buddhis. Yang ini aspek unik di yang miniatur stupa di dalam stupa besar. Yang dengan dasar konikal. Cuma di Tibet, di Bali, di Afghanistan. Itu menarik menurut saya. Jadi mungkin juga ada Mahavihara, beberapa situs monasteri vihara di India Utara, di Mahavihara ada beberapa vihara besar dan pusat studi tantrik Buddhis. Do you know about Kala Chakra? Ya, itu khusus di Tibet, dalam tradisi Tibet cukup penting. Jadi tidak masuk ke Bali ya Kala Chakra itu? No, benar. Itu juga Tibet tidak termasuk Durga Mahishasura Mardini dalam merupakan Mahishasura. Tapi ada peneliti lain English khususnya Elizabeth English pointed out ada beberapa dewi dalam tantrisme Buddha yang mungkin itu reinterpretasi dari Buddha. Ada hubungannya dekat makna dan praktis murka, dewi murka, perlindungan, links dengan beberapa links in significance with Durga Mahishasura Mardini. Jadi tradisi Tibet dan Indonesia tidak harus sama karena jalannya beda, acarya beda dan konteks budaya yang ketemu pada waktu di translate teks beda. Okay. Jadi ini pasti tradisi. Ada Vajradhatu Mandala, hubungannya dengan antara Candi Sewu dan Vajradhatu Mandala yang ada lebih banyak paralel dengan Shingon di Jepang daripada yang ditemukan di Tibet. Oke, ini ada beberapa clue yang bisa peneliti lebih pelan-pelan untuk cari mungkin tradisi di setiap daerah nanti ada perubahan khusus daerah. Ini fenomena di mana-mana juga transmisi Buddhisme umumnya semua di setiap daerah
tergantung periode, ada perubahan sepanjang waktu juga. Waktu dan space. Jadi, it's a fluid konsep. Kita harus spesifikasi di mana pada periode apa, nanti cari hubungannya dengan yang awalnya, yang asal sama atau tidak, di mana ada inovasi lokal. Itu, kebanyakan besar dekat, tapi nanti ini ada mungkin perubahan. Kaitan dengan pertanyaan yang tadi kelewat satu dari Pak Yabu Malabasa. Apa perbedaan dan persamaan kultus Durga Buddha di Bali dan di Jawa? Mungkin tadi juga ada kaitan jawaban Ibu tadi. Iya, ya. Dari bukti arkeologi, patung di Durga, di Candi, di Jawa, di konteks Buddha, bukan Indo, atau dua-duanya, tapi yang khusus dengan stupa adalah lebih abad ke-13, ada later daripada yang ditemukan di konteks bersama patung-patung Buddha di Bali. Jadi itu mungkin menarik juga. Karena di Jawa ditemukan di candi abad 8, 9 pada konteks Hindu. Tapi dalam konteks hubungannya Buddhisme Tantrayana di dating setelah lebih later than the Balinese context. So the question is how they are connected between Java and Bali. What is apa mungkin Bapak bisa jelaskan lagi? Ya, tadi menarik jawaban Ibu bahwa justru di Jawa Buddha lebih belakangan daripada Bali. Yang di konteks Buddha, ya. Iya, Buddha lebih belakang, justru Hindu yang kuat di sana pada masa Buddha ditemukan di Bali mungkin, atau Buddha sedang kuat di Bali, di Jawa justru Hindu atau Siwa yang kuat gitu ya. Iya, rasanya seperti itu. Itu mungkin kepentingan khusus Bali pada khusus periode itu. Dan nanti pasti masih ada, bukan tidak ada, tapi mungkin persepsi kurang. Di Candi Singosari, seperti Nunzing Schruller, peneliti Jerman atau Belanda saya, juga meneliti tentang Durga di konteks Candi Singosari dan juga di museum di Belanda yang ditemukan di Candi di Jawa Timur. Dia bilang ada perubahan persepsi Durga, juga sama seperti Ariane Santiko pointed out. Kita bisa lihat pada abad 13, perubahan persepsi Durga dari Dewi Perlindungan, Murka Perlindungan, khusus dengan asosiasi Rakshasa Rakini, nama khusus Rakshasa lupa, tapi dia identifikasi khusus, ada kultus lebih seperti roh daripada Dewi penting, Dewi utama sebelumnya, menurut penelitian dia yang fokus kultus Durga. Saya tidak lebih fokus hubungan daerah dari bukti arkeologi semua, bukan hanya patung-patung. Tapi kalau ada yang cukup banyak yang bisa diidentifikasi dalam satu tradisi, ini indikasi kepentingan. Jadi saya maksudnya mau jelaskan, saya mau tambah bukti arkeologi atas bukti teks dan epigrafi, biar kita tanya mungkin pertanyaan baru atau bisa ikut penelitian lebih inspirasi baru daripada dikasih balasan pasti absolut. Ya, pasti betul, tidak. Ya. Jadi hipotesa ini tentu perlu ditelusuri lagi karena ini kan baru hipotesa awal. Saya kira Ibu Amrakalu menjadi pionir dalam hipotesa ini. Jadi ada pertanyaan lanjutan juga Ibu. Oh ya. Yang setelah dari Bapak Agus Widiatmoko. Ya. Abad ke-10 sampai abad 12 Buddha di Sumatera mencapai Munsat dan punya relasi kuat dengan
Mahavihara Vikramasila, ya, namanya ada Nalanda di India. Apakah Buddha tantrik hanya di Padang Lawas? No, bagaimana dengan semua ngaco? Oh ya, pasti di Sumatera. Sumatera penting sekali untuk ya, cuma saya fokus di Bali karena ada Durga. Pertanyaan saya difokus, tapi ya benar. Ada juga Bodhisattva Amoghapasha. Ada beberapa studi tentang Sriwijaya. Kita tahu dari inskripsi Nalanda yang abad 9, Pala, the emperor of the Pala dynasty di India, granted construction of the monastery Nalanda oleh Raja Sriwijaya Balaputra. Jadi ada hubungannya langsung dengan antara Mahavihara periode itu dan Sumatera. Nanti itu Sriwijaya dikasih bukti besar tentang patung Buddha, ya paling konsentrasi. Tapi bukti yang meterai dan stupika itu ditemukan di Bali, yang hanya ditemukan di Ghazni, Afghanistan Timur. Jadi ini saya cari yang kurang dilihat. Nah, jadi ini pasti bukti Sumatera lebih ada studi, lebih banyak penelitian tentang Sumatera tradisi tantrik Buddhis. Jadi ya penting sekali. Ini pertanyaan atau apa? Let's see. Yeah. Yeah. Next. Okay. From Citra. The next. Yeah. Oh yeah. Hello, I'm Chitra. Yeah. Thank you for the elaborate presentation. In archaeology, we are aware about data transformation, especially in movable objects such as archa. In this case, is there any possibility of data transformation in the actual Durga found in the no, Durga is not found at Kalibukut, but it's the other Stupika. Regarding that in France, the archa found in excavation plot, meanwhile in Bali is not. Perhaps it will affect the integration something. Maxunia, I'm not sure I know what it means. I mean, the question is, if the archa transformation in the actual Durga, if the style, apa maksudnya kalau bentuknya archa berubah through time atau ya karena the style ada 6 patung Buddha Durga Mahishasuramardini yang ditemukan di Pura, ya bukan di ekskavasi atau ditemukan pada awal abad 20th century dan archaeology itself was not very developed. I mean, it was the Belanda period and it was just found. Or ya mungkin ada ekskavasi awal tapi tidak profesional seperti sekarang. Tapi ketemuannya ada ya I'm not sure, maybe if archaeology had been more developed at that time, we probably would have more detail about the excavation because they were found, about the context of the find. Then it was found and was, actually they did a good job, catatan semua, they studi dari Stuttenheim, dari Bosch, tapi the discipline was not developed as now. So, I mean, about the fact that it wasn't excavated, I think it was just more a question of the development of the discipline at the time they were found. But the changing styles, well, that is it's an interesting question. The fact that all the 6 ones, well, 2 I have not seen in Tejapula, but the 4, they do come in different styles. So actually, the period, my feeling is that they're dated. I mean, I'm more sure about the dating 11th, 12th century of the Durga in Pura, in the largest one, in the Pura Bukit Dharma Putri. The other ones, I'm not sure, and maybe the one, the Pura Pusa. The one in Pura Samuantiga is much coarser, could be later, could be a remake of an earlier one. So
yeah, the style changes with the Mungkin period. pertanyaan ini mengarah pada apa Ibu yakin memang patung itu adanya memang di sana sejak dulu gitu, karena ini kan movable dia. Oh ya, Patungnya ya movable. benar. Memang sejak Khususnya yang dulu. kecil, ya, ya benar. I mean, Ya. yang di Kutri itu 2 meter lebih termasuk dasar, jadi ya, mungkin the movable, the smaller I guess, the more the Itu more. Ya. Ini mungkin ada keraguan dari Ibu Citra bahwa memang benar di situ situsnya, apa memang dipindahkan dari situs lain dibawa ke sana gitu. Bisa juga. Bisa Ya. juga. Kita tidak Iya, bisa. ini menarik Ya karena tidak benar. melalui proses ekskavasi ya, Bu ya. Ya. Tapi, Iya. I mean, I think I have to look, harus lihat kayak mungkin ada cerita ditemukan lebih khusus di mana Ya. bagaimana. Saya belum tidak ingat, harus lihat mungkin di buku dalam bahasa Belanda yang saya tidak bicara. Stutenheim menulis tentang ketemuan awal semua patung-patung yang dia dating, tapi itu buku berasa 1929 dalam bahasa Belanda. Saya lihat itu tapi tidak bisa khusus, ngerti semua harus ditranslate. Ini ada Bli Sugilanus juga ini memberikan pandangan. Ya, The Bukit Dharma Durga, temple complex houses, some Buddhistic statue, yeah, and Buddha statue, and including Durga and Ganesha. Yeah. It seems that there is indeed a tendency that this is indeed a Buddhist culture. Yeah, during the period, selama periode Warmadewa, I mean, asosiasi dengan Ratu Gunapriya Dharmapati atau Mahandradewa. Maksudnya saya, itu mungkin tidak pasti dia sorceress, black magic, karena pada 300 tahun setelah dinulis atas di teks Calonaran. Ada bisa mungkin practitioner atau tantric Buddhism. Dinasti Warmadewa ada hubungannya cukup besar dengan praktis juga suami ratu ini King Mahendra Udayana. Ada bukti praktis tantric Buddhis dalam konteks sinkretik Shiva Buddha. Jadi Buddhism was significant. So from both the archaeological evidence of the period and the textual evidence and the sejarah dynasty Warmadewa. Jadi even the association of the queen may not be the kenyataan pada abad 11 kalau dinulis selama abad 14 di konteks beda, di konteks Majapahit. Di Calonaran adalah teks ritual drama, no? Dari saya ngerti yang bukan teks suci, bukan ritual yang dari hampir 300 tahun setelah sejarah. Jadi kita tidak bisa tahu pasti kalau pada abad 11 benar Durga dan Mahendradatta adalah practitioner of black magic. Kalau the cult of Durga was black magic atau has a protective wrathful deity within a Buddha Shiva tradition, which is interesting as an idea for me. It doesn't say one is better than the other. It just seems that from the archaeological evidence, there may have been a prominence, a predominant aspect during that period, which may become less predominant in the centuries yang berikut. Ini khusus argumen saya, ya, berdasarkan bukti arkeologi. Kalau kita mulai bicara doktrinal, ya bukan fokus saya khusus yang tertarik, tapi saya tidak tahu cukup pasti tentang itu. Jadi cuma saya tambah
bukti arkeologi dalam diskusi periode benar, seperti Sugi Lanus pointing out, there is enough evidence for that period to say, to argue for the importance of the tradition, of the aspect within the tradition. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya. Jadi ada beberapa poin memang yang sangat menarik, bisa kemudian ini menjadi teori ke depan yang menjelaskan bagaimana transmisi, artinya bagaimana Hindu Bali ini terbentuk. Jadi kita tidak bisa katakan ini yang asli, itu yang asli. Jadi mungkin ini bisa menjadi gambaran atau teori ke depan untuk menjelaskan bagaimana pembentukan keagamaan di Bali, yang tentu saja di awal memang sangat dipengaruhi menurut Ibu Ambra kalau terkait dengan panteon Buddhisme ini. Jadi memang kalau di Bali sampai sekarang pun setiap ritual itu ada pendeta Siwa, kemudian ada pendeta Buddha. Satu lagi yang melengkapi itu juga ada Sengguhu atau dari Waisnawa. Itu jadi tidak pernah ditinggalkan Buddhisme sebenarnya di Bali. Ada justru memang perguruan Buddhisme yang kalau tidak salah itu masih sampai sekarang di daerah Buddha Keling di Karangasem, itu bisa dicermati. Ada juga kemarin kebetulan di Unhi ada seorang mahasiswa dari keluarga di Buddha Keling itu yang mengungkapkan bagaimana praktik-praktik Buddhisme. Mungkin bisa ditelusuri nanti sampai ke sana. Karena baik agama Siwa atau yang kita kenal sebagai Hindu sekarang, terus kemudian agama Buddha atau dulu kita tidak mengenal istilah agama atau Buddha saja, itu sampai sekarang masih eksis di Bali. Dan setiap upacara, sekali lagi upacara besar di Puro Besakeh, di puro manapun, kalau dia memang skala upacara itu besar, masih digunakan. Jadi tidak hilang sama sekali, jejaknya sampai sekarang masih ada, keturunannya pun masih ada. Jadi kalau Buddhisme itu biasa dikaitkan dengan Dangyang Astapaka gitu misalnya, dari dekat dengan Dangyang Dwijendra kalau mungkin zaman gel-gel ya Bu. Ma alat suci yang pakai Vajra, pakai bel apa namanya, Bapak bisa bantu nama khusus the bell and the Vajra used by so Shakti, tradisi Bali hari ini sampai sekarang masih is interchangeable. Genta, benar. Itu sama dalam Buddhisme, Tantric Buddhism. It's very ancient, very the integration, interpenetration, interrelation is very real and up to present, which is very fascinating. It's I am far from saying it's a separate tradition of Buddhism atau Hindu. Bukan, itu the most interesting aspect is the interrelation, changing through time maybe. Ya, sama juga seperti beberapa kali saya dengar dari para pendeta itu, bahwa mereka yang Siwa juga mempelajari kebudayaan, seperti dalam naskah-naskah Ida Pedando Madesidemen itu di dalam teks Siwagama itu misalnya masih ada jejak-jejak Buddhisme gitu. Jadi banyak sekali disebutkan tokoh-tokoh yang penganut Buddha yang kemudian tidak bisa dipanah atau kebal senjata begitu. Jadi sampai sekarang pun, atau sampai di teks Siwagama, saya masih sampai di sana penelusuran saya. Jadi Buddhisme itu masih muncul selalu di dalam teks-teks itu. Jadi Siwa Buddha itu selalu berdampingan saya kira sampai dengan hari ini. Jadi tidak ada kemudian para yang dikatakan pendeta Siwa itu juga mempelajari kesiwaan begitu. Jadi tidak steril dia.
ini Siwa, ini Buddha. Jadi maka memang benar disebut Buddha Siwa atau Siwa Buddha. Jadi tidak ada pemisah, tidak. Kalaupun memang ada teori-teori yang berkembang, misalnya ada teori agonistik bahwa ada persaingan antara keduanya mungkin dulu, ya bisa jadi, tetapi ya inilah leluhur kita di Nusantara, ya punya kesadaran Bhinneka Tunggal Ika itu. Silakan Ibu Amra, mungkin closing statement dari Ibu Amra. Karena ini masih waktunya lagi 5 menit. Silakan Ibu. Saya terima kasih atas bisa partisipasi dalam festival ini. Yang saya tidak tahu sebelumnya. Very menarik sekali. Give me the opportunity to think again, untuk pikir lagi tentang penelitian saya. Terus kenal yang perlu berubah juga. Jadi ya, senang sekali ketemu sama Pak. Terima kasih Pak Sindo. Mungkin ketemu lagi di Bali. Ya, saya juga sekarang sudah cukup lama di base di Bali. Jadi, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ini ada pertanyaan yang bisa inspirasi penelitian lain dari mahasiswa atau peneliti-peneliti. Baik Ibu Amra, terima kasih banyak atas paparannya, juga closing statement-nya. Jadi para pecinta budaya Nusantara yang budiman, jadi itu tadi sudah kita simak beberapa pandangan yang bisa kemudian menginspirasi kita ke depan untuk memperoleh insight baru. Terus kemudian proyek penelitian baru ke arah mana kita ini. Jadi idenya sudah ada tadi. Jadi ini kemungkinan besar akan, karena hipotesa Ibu ini bisa terus kemudian dibuktikan sehingga sampai pada kita memperoleh kesimpulan akhir nanti dalam secara teoritis bahwa memang apa yang diduga oleh Ibu Amra ini memang begitu adanya. Jadi kita bisa melakukan penelitian. Jadi besar sekali ini lahannya. Mungkin di Bali, di Jawa, apa mungkin nanti ke Kalimantan, di situ ada juga transmisi Siwa dari Kerajaan Palawa, mungkin di situ ada kaitannya juga. Ya, beberapa sarjana juga sempat menyinggung itu, misalnya Bagus Mantre, Pandit Sastri juga pernah menyinggung hal-hal tersebut. Oke, baik, tidak lagi menyimpulkan, mungkin beberapa kesimpulan bisa sudah ditarik oleh para pecinta budaya. Jadi kalau sudah kesimpulan artinya sudah selesai, tetapi ini masih akan berlanjut karena Ibu Amra juga masih penasaran dengan hipotesanya sendiri, apakah nanti ditemukan bukti baru atau tidak. Baik Ibu Amra, mudah-mudahan kita juga bisa ketemu di Bali, karena ini pertama kali atau kedua kali ya kita ketemu di online ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita juga, atau nanti saya undang ke UNHI untuk memberikan kuliah umum mungkin untuk mahasiswa, supaya pikiran-pikiran terbuka berkaitan dengan kebalian, kehinduan, keagamaan ke depan kita lebih jernih gitu. Jadi baik, terima kasih untuk waktunya terima kasih kembali para pecinta budaya Nusantara yang budiman. Dari kemarin memang ini pertemuan sangat luar biasa, BWCF Jaya luar biasa. Terima kasih juga sudah melibatkan saya. Akhir kata saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga selama saya memandu acara
tidak ada kata-kata yang mungkin bisa dibawa ke rumah membuat Bapak Ibu pecinta budaya merasa tidak enak. Terima kasih. Akhir kata saya aturkan selamat siang.